Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubedi. Kali ini Pak B masih membahas seputar emas, membahas seputar investasi emas. Kali ini Pak B akan memberikan tips tentang investasi emas untuk milenial. Jadi simak videonya sampai selesai. Jangan lupa support, like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang yang ingin sukses. Oke, mari kita mulai. Perlu diketahui, ya ini Pak B membawa, selalu saya bawa ini untuk menyemangati, bukan untuk pamer tapi untuk menyemangati banyak orang bahwa ini adalah emas batangan. Yang dulu Pak B kira itu emas batangan itu ya yang gede itu, yang seperti bajak laut itu ternyata 13 kilo. Nah, kalau yang agak kecil sebesar bungkus rokok itu adalah 1 kilo atau 1000 gram. Kalau ini adalah 1/100-nya atau ini adalah 10 gram. Ini 10 gram dan ini adalah 5 gram. Kalau hari ini beli ya sekitaran 9 jutaan lah ya. Atau yang ini adalah sekitar 4,5 jutaan. Naik turunnya akan semakin beli semakin besar kepingannya akan semakin murah. Itu adalah sifat emas. Tapi kalau dijual itu akan dihargai gramnya saja. 1 gram berapa, mau kepingan besar mau kepingan kecil itu semuanya hampir sama. Sehingga ini adalah kalau mau beli itu idealnya itu adalah yang kepingannya besar. Ini adalah emas batangan ya. Nih, atau juga bisa dalam bentuk ini, dalam bentuk tabungan ya. Dalam bentuk ini tabungan Pak juga bawa dalam bentuk tabungan. Untuk apa? Kalau ini adalah untuk digital, ini bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kalau ini harus ke toko emas untuk mencairkannya. Nah, kalau ini ke Pegadaian, kalau ini satu adalah Pegadaian ya, yang Pak B lakukan itu ini bisa dijual atau buyback atau dijual kembali. Oke ya, mari kita mulai. Semakin banyak orang hari ini semakin melek investasi. Di investasinya semakin melek, emas sudah mulai menjadi gaya hidup atau lifestyle. Jadi baru bisa atau di kalangan milenial itu juga adalah sudah mulai tahu karena memang emas itu fleksibel. Jadi dengan biaya kecil sudah bisa. Berbeda dengan investasi properti yang harus besar, kan nggak mungkin beli tanah 1 meter itu kan nggak mungkin. Misalnya 1 meter 1 juta kan nggak mungkin beli 1 meter. Tapi kalau ini berarti bisa. Bahkan ada sekarang itu muncul adalah emas kecil-kecil, bisa mini gold, bisa EOE gold, bisa emas mini ya, dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali yang menawarkan emas dengan berat 0,01, 0,25 dan sebagainya itu ada. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mulai berinvestasi emas agar masa depannya lebih cerah. Oke, ya. Jadi untuk sukses berinvestasi ya sekarang ini tipsnya bagaimana? Nah, tipsnya adalah satu, ya, emas itu harus jangka panjang, tapi berkali-kali itu jangka panjang, sehingga ketika sudah menetapkan jangka panjang nanti tidak akan terpengaruh dengan gejolak harga. Konsisten membeli, konsisten menabung berapapun harganya, menyisihkan uang penghasilan atau hasil bisnis untuk masa depan lebih baik. Dilihat jumlahnya, nanti jangan sampai sedikit dilihat jumlahnya nanti tergoda untuk mengambil atau mencairkan atau menjadikan bentuk lain yang sebenarnya tadinya bukan tujuan utama dari menabung atau mengumpulkan emas tersebut. Itu jangan sampai, karena apa? Ini adalah godaan. Kalau masih dikit mungkin tidak begitu, tapi udah puluhan gram, ratusan gram, nanti ada sesuatu yang menarik, itu bisa terjadi. Yang kedua, investasikanlah secara rutin berapapun harganya. Setiap bulan dari hasil kerja disisihkan di awal. Jadi nanti misal ada penghasilan kerja itu nanti disisihkan di awal, berapa untuk investasi, berapa untuk transportasi, berapa untuk makan, berapa untuk happy fund, berapa untuk sedekah, atau amal, berapa untuk sosial. Itu harus dari awal sudah disisih, sehingga nanti bisa menyisihkan sebagian penghasilannya digunakan untuk investasi.
Ini bagi milenial ya. Milenial itu adalah orang-orang yang dari 80, lahir 80 sampai 2000-an. Ya, oke. Yang ketiga adalah tetapkan tujuan investasinya tadi, sehingga tadi yang pertama adalah tadi emas dalam jangka panjang, berapapun harganya beli tiap bulan atau rutin. Tetapkan tujuan investasi itu paling penting, karena misalnya tujuannya untuk nikah, untuk biaya pendidikan, untuk mengupgrade pendidikan lagi, misalnya tadinya S1 jadi S2, tadinya SMA jadi S1 dan sebagainya, beli tanah, beli rumah, beli ruko untuk dana darurat dan lain sebagainya. Itu tujuannya harus jelas. Oke, yang keempat adalah tetapkan jangka waktunya. Tadi sudah jelas, misalnya mau umroh berapa tahun lagi akan dicapai, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Mau beli rumah berapa tahun lagi, beli tanah dulu, beli tanah selama 4 tahun Pak, berarti 4 tahun itu harga tanahnya berapa, dihitung. Nah, terus berapa mau buat rumahnya nanti berapa, misalnya ini mau beli tanah, mau buat rumah kemudian beli tanah dulu, harga 50 juta tanah, katakanlah 50 juta lah. Terus mau di berapa, oh 5 tahun Pak, 5 tahun berarti 1 tahunnya harus mengumpulkan sekitar 10 gram. Kalau dibagi per bulan ya sekitar 1 gram lah, 0,8 kan misalnya, dari 1 gram per bulan, sehingga menyisihkan uang 1 jutaan selama 5 tahun. Insya Allah nanti akan terbeli itu tanah. Berapa kan nanti tanahnya naik, ya emas juga naik kan, beli itu. Jadi hari ini misalnya beli 900.000 atau 1 jutaan, nanti bisa juga naik 1,5 atau 1,3 per gram pada saat dijual 5 tahun yang akan datang. Jadi 1 gram itu tiap bulan, menyisihkan 1 gram tiap bulan tanpa ada alasan, tanpa ada kompromi. Pokoknya sisihkan dengan konsisten. Yang berarti adalah konsistennya itu. Kalau menyisihkan mungkin bisa, awal-awal bisa, baru pertama-pertama mendengarkan konten, motivasi, ketemu sama orang itu bisa. Tapi lama-lama nanti beberapa saat nanti akan terpengaruh dengan gejolaknya itu ya. Misalnya tiba-tiba emasnya sangat tinggi kan, kita mau menjual malah tidak mau, tetap membeli, atau tiba-tiba turun drastis ya, nanti malah habis, nggak akan, karena ini adalah komunitas internasional dan tidak ada satu negara pun yang bisa mempengaruhi, karena ini adalah global. Itu contoh saja. Yang kelima adalah beli fisik ya, atau beli fisik itu berupa emas batang. Ini namanya beli fisik ya, ini namanya beli fisik. Beli fisik itu ini contoh saja yang kecil-kecil. Ini rekomendasinya seperti ini ya. Tapi lihat di beberapa channel itu rekomendasi yang paling cocok adalah 5 dan 10, karena nanti kalau mau dijual pun mudah, dijual ke tempat yang dulu beli juga bisa, ke teman juga tidak begitu banyak. Coba misalnya 1 kilo itu kan harus membutuhkan uang banyak, tidak semua orang itu. Atau seperti ini, jadi adalah di perhatian atau di tabungan yang lain juga. Ingat, kalau tabungan yang seperti ini digital harus ada izin dari regulator atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bahwa platform tersebut adalah benar-benar legal dan juga diawasi oleh BPJS. Jangan ambil resiko. Terus ya. Itu yang keenam adalah pastikan beli atau nabung di tempat yang terpercaya. Tadi kan sudah ya, tadi bisa beli emas fisik, bisa beli emas digital atau tabungan. Kalau emas fisik itu kita bisa menikmati, bisa melihat, bisa memegang. Ini adalah emas fisik, bisa dilihat-lihat ya, adalah emas fisik kelebihannya. Menguasainya sepenuhnya, bisa membawa kemana-mana, bisa menyimpan di mana saja, itu contohnya sama. Kalau ini disimpankan di platform yang kita tuju. Seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menjadikan Anda tambah sukses hidup ke depannya. Jangan lupa, orang cerdas investasi emas. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel Pak B ini berkembang dan membantu banyak orang untuk berubah menjadi lebih sukses. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.